I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. الأرجنتيني والأسماء الموجودة في أحداث هذا اللقاء. الكرة الماضية مرت وعدت وإلى. Presiden RI Joko Widodo mengacungi jempol terhadap proses seleksi pemain timnas Indonesia yang diproyeksikan tampil pada Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Pujian itu disampaikan Jokowi saat meninjau langsung proses seleksi pemain di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 12 Juli 2023. Proses seleksi, saya senang bahwa akan dilakukan proses seleksi di 10 kota, kata Jokowi. Tadi saya tanya Coach Bima Sakti berapa yang diseleksi, hari ini 187 pemain yang nanti akan diambil, enggak tahu kalau bagus semua berarti 187-nya, lanjut dia berseloroh. Jokowi proses seleksi PSSI dengan Bima Sakti selaku pelatih patut diapresiasi. Proses seperti ini yang saya berikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17, tegasnya. Proses seleksi pemain timnas U17 telah digencarkan sejak Minggu, 9 Juli 2023, lalu. Tahapan seleksi akan berakhir pada 28 Agustus mendatang. PSSI sendiri telah merilis daftar nama pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk mengikuti seleksi sekaligus pemusatan latihan di Jakarta. Total ada 34 nama pemain yang mendapat panggilan Bima guna mengikuti proses seleksi tersebut. Tercatat, Bima masih mempercayai sejumlah pilar-pilar lama yang sempat menghuni skuad timnas U16 Indonesia 2022 silam. Seperti Muhammad Iqbal Gwijangge, Arhan Kaka, Muhammad Kaviatur, dan lain-lainnya. Mereka merupakan penggawa yang membawa timnas Indonesia U16 berjaya di Piala AFF U16 2022 lalu. Timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar sepak bola saat mengikuti Piala Dunia U17 November mendatang. Meski ikut lewat jalur tuan rumah, Indonesia tak mau hanya sebagai pelengkap perhelatan sepak bola kelas dunia kelompok umur tersebut. Di bawah asuhan Coach Bima Sakti, timnas Indonesia U17 diproyeksi bisa berbicara banyak di ajang World Cup nanti. Tak hanya kerangka timnas U16 yang sukses juara AFF, sejumlah pemain luar negeri juga jadi proyeksi untuk memperkuat Garuda Muda. Nama Welber Jardim masuk dalam daftar teratas calon pemain yang layak memperkuat Indonesia untuk Piala Dunia U17. Pemain berdarah Indonesia berusia 16 tahun itu lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu Liliana Halim. Sementara sang ayah bernama Elisangelo de Jesus Jardim. Ia adalah sosok asal Brasil yang pernah berkarir di liga level tertinggi sepak bola Indonesia dengan membela Persekaba Badung dan Persiba Balikpapan. Sejak diboyong sang ayang ke Brasil 2012, karir sepak bola Jardim makin moncer. Ia pun mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim muda Sao Paulo. Jardim juga berjasa bagi klub Brasil itu karena baru saja memenangkan Copa Criciúma 2023 U16 pada 1 Juli 2023. Saat ini, Jardim masuk dalam 34 nama pemain yang mengikuti training camp di bawah Bima Sakti, meski belum terlihat saat timnas U17 melakukan internal game di lapangan Senayan, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2023. Tak biasa Shin Taeyong saat mendengar media Vietnam ejek skuad Garuda sebagai yang terlemah di Piala Asia 2023 menarik untuk diulas. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kembali harus berhadapan dengan timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda dan Vietnam ini tergabung bersama di dalam grup D bersama dengan Jepang dan juga Irak. Bergabungnya Indonesia dan Vietnam dalam satu grup membuat salah satu media Vietnam, Tetao 247 menilai jika target Indonesia untuk lolos babak fase grup terlalu tinggi. Bahkan untuk mencapainya, Indonesia sampai harus menaturalisasi pemain. Selain itu, media tersebut juga menilai jika Indonesia adalah tim terlemah di grup ini dan menilai jika Indonesia nantinya akan menjadi lumbung gol untuk lawannya. Jika menilik catatan di atas kertas, rilis dari Tetao 247 bukanlah tanpa dasar. Secara ranking Indonesia memang masih kalah jauh dari saingannya di grup. Dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis, 13 Juli 2023, Indonesia kini berada di peringkat 150.
Sedangkan Jepang berada di peringkat 20, Irak di peringkat 70, dan Vietnam di peringkat 95. Namun, untuk membalas hal tersebut, Shin Tae-yong sudah mengantisipasi ejekan yang datang. Tepat setelah drawing, pelatih asal Korea Selatan itu telah menyebut jika grup D adalah grup berat yang harus Indonesia hadapi. Shin Tae-yong juga menilai jika peluang untuk lolos dari babak fase grup masih 50-50. Grup kami tidak mudah, pastinya. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%, tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya, ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi AFC, Kamis, 13 Juli 2023. Saya akan mengatakan bahwa menghadapi rival yang akrab seperti Vietnam dan Jepang jelas merupakan poin plus. Jadi selama kami mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kami bisa menampilkan performa yang sangat kuat melawan mereka. Kami adalah tim peringkat terendah di antara semua peserta. Oleh karena itu, setiap pertandingan bagi kami akan menantang tetapi kami akan berjuang sampai akhir. Saya akan terus memotivasi anak buah saya sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dalam kompetisi, tutup Shin Tae-yong. Gelaran Piala Asia sendiri akan mulai digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dijadwalkan, Indonesia akan berhadapan dengan Irak di laga perdana pada 15 Januari, Vietnam pada 19 Januari, dan Jepang pada 24 Januari 2024. Penyerang ganas ini dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023. Sosok penyerang yang dimaksud adalah bomber PSS Sleman, Ricky Cawor. Penyerang kelahiran Merauke pada 26 Januari 1998 merupakan satu-satunya pemain lokal yang menembus 10 besar klasemen top skor sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 2 gol. Shin Tae-yong dan PSSI sendiri memang mencari pemain keturunan berkualitas untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Nah, Tijani yang punya darah Indonesia masuk dalam kualifikasi pemain. Adapun darah Indonesia yang mengalir di tubuh pemain berusia 24 tahun itu didapatkan dari sang ibu yang merupakan orang Maluku. Namun sayang, sebelumnya Tijani sendiri dikabarkan menolak untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Terlebih kini karirnya yang semakin menanjak dan segera merapat ke AC Milan membuat Tijani punya peluang menembus skuad Belanda. Hal itu bisa menyulitkan PSSI jika ingin menaturalisasi sang pemain. Di sisi lain, jebolan program Garuda Select yang juga mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 akan berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Tim berjuluk skuad Garuda Asia ini berhak tampil di ajang kelas dunia itu setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah oleh FIFA untuk menggantikan Peru. Karena ditunjuk hanya beberapa bulan jelang turnamen digelar, Timnas Indonesia U17 pun langsung bergegas mempersiapkan diri untuk bertarung di Piala Dunia U17 2023. Persiapan pun telah dilakukan dengan memanggil para pemain untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus seleksi di Timnas Indonesia U17. Dari banyaknya pemain yang dipanggil, beberapa pemain keturunan yang berkarier di luar negeri pun turut dipanggil oleh PSSI. Selain itu, ada pula pemain-pemain jebolan program Garuda Select yang juga disertakan dalam seleksi Timnas Indonesia U17. Siapa saja para pemain jebolan Garuda Select yang ikut seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023? Pemain keturunan Indonesia, Tijani Rangers dikabarkan sudah sepakat dengan AC Milan. Hal ini membuktikan ia menjadi salah satu sosok tepat bagi Shin Tae-yong untuk membela skuad Garuda. Melansir dari laporan Fabrizio Romano, Tijani Rangers sudah sepakat dengan AC Milan. Kesepakatan lisan telah terjadi antara Rossoneri dengan AS Alkmaar. Tijani Rangers ke AC Milan, here we go. Kesepakatan dengan AS setelah 20 juta euro plus biaya tambahan sudah dikirim awal pekan ini, tulis Fabrizio Romano. Sepakat, pemain hanya menginginkan Milan. Tes medis dijadwalkan pada awal minggu depan, imbuh pakar transfer tersebut. Adapun Tijani Rangers memang hangat dirumorkan untuk dinaturalisasi. Sebab, ia termasuk grade A berkat kualitasnya yang mumpuni.
Sejumlah nama pemain yang sudah terbiasa membantu Shin Tae-yong di timnas Indonesia tentu bisa jadi opsi untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023.